indah. Siap. Kalau gitu langsung dijawab di segmen yang Masya Allah bagus banget. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Bersama Ustadz Syam, silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Mas Sony. Mohon izin guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Muhammad, Ustadz Maulana serta guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Terima kasih untuk jamaah yang telah mengirimkan pertanyaan di sosial media Islam itu Indah, baik itu melalui Twitter, Facebook ataupun Instagram @IslamItuIndah. Jadi sekarang insya Allah masuk di segmen Tanya Dong Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Ustadz, aku mau nanya, aku perempuan, aku laki-laki. Aku hamba Allah, aku juga hamba Allah. Aku mu'allaf belum lama ini, Masya Allah, ahlan. Aku mau nanya, Ustadz bagaimana caranya sholat di dalam kendaraan? Bagaimana wudhunya? Tolong dipraktekin ya Ustadz. Maka kalau bicara tentang wudhunya di dalam kendaraan, wudhu itu nggak harus menggunakan 2 kullah air. Nggak harus menggunakan berapa liter air. Wudhu itu kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita punya sebotol atau segelas air, maka dilakukan yang wajib-wajibnya saja. Mana yang wajib-wajibnya? Kalau dalam Al-Quran disebutkan wujuhakum fagsilu wujuhakum wa aidiakum, sudah wajah nih. Wajah itu pun gak usah sampai 3 kali, 1 kali aja. Wajah 1 kali, kemudian tangan sampai sikunya 1 kali, tangan sampai sikunya 1 kali, kemudian rambutnya cukup 3 helai dapat selesai, kemudian yang namanya kakinya sampai dengan mata kakinya. Nah kita selesai, gak usah sampai semuanya 3 kali. Kalau punya air yang namanya segelas ataupun 1 botol insya Allah sudah cukup. Kalau kemarin sempat juga kita pelajari menggunakan spray. Nah, air spray digunakan. Nah, maka dari itu ada perbedaan pendapat. Ketika kalau sudah bicara tentang tayamum, maka kami mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa tidak bisa kita untuk bertayamum kecuali dengan membawa tanah. Karena kalau di tembok-tembok itu maka itu adalah sesuatu yang tidak sah untuk melaksanakan tayamum kecuali dengan tanah yang kita bawa sendiri. Solatnya bagaimana? Solat apa dulu nih di dalam kendaraan? Nah kami tadi sempat bertanya kepada guru kami Habib Muhammad, maka kalau solat sunnah sudah kebiasaan solat duha di dalam kendaraannya, maka boleh untuk yang namanya solat di dalam mobil atau di kendaraannya. Tapi kalau solat wajib, maka sebaiknya nanti nyampe baru solat. Kalau misalnya tidak sampai waktunya, pas nyampe nanti waktunya udah lewat, maka solat yang dilakukannya di dalam kendaraan hanya untuk menghormati waktu. Sampai di tujuan, maka dia mengulangi solatnya. Kenapa? Karena solat dalam kendaraan itu tidak menghadap kiblat dan juga tidak menyentuh yang namanya permukaan. Contohnya di dalam pesawat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Tolong samarkan nama anak saya. Baik, saya seorang ibu. Anak laki-laki saya baru saja kecelakaan. Tangannya patah dan harus digips. Bagaimana posisi takbir yang benar? Takut sholat anak saya enggak afdol. Mohon dijawab. Luar biasanya sholat bunda. Ketika Nabi mengatakan enggak bisa sholat berdiri, duduk. Enggak bisa sholat duduk, berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, ya pakai gerakan mata. Apa kesimpulan daripada penjelasan ini? Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring. Lakukanlah sholat sesuai kemampuan. Lakukan sholat sesuai kemampuan maksimal kita. Kalau maksimalnya seperti itu ya sudah. Kemudian yang kedua, di awal tadi sudah dijelaskan guru kami Habib Muhammad. Dikatakan oleh beliau bahwasanya yang menjadi rukunnya itu adalah qaulinya. Pengucapan takbirnya, bukan gerakan tangannya untuk takbir. Jadi walaupun tangannya tidak bergerak, yang wajib atau yang rukunnya itu adalah ketika dia mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, itulah yang menjadi rukunnya takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya tangannya tidak naik ke atas karena misalnya susah untuk naiknya, karena yang naik ke atas tadi baik yang di telinga ataupun di pundaknya tadi itu adalah yang namanya sunnah bukan wajib, maka yang wajibnya adalah takbiratul ihramnya. Jadi tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, insya Allah lakukan sesuai kemampuan dan ingat yang rukun adalah pengucapan takbirnya, diucapkan dengan berbahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Belum tentu yang menjawab pertanyaan lebih baik daripada yang bertanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini akan ada segmen ensiklopedia Islam. Jadi jangan kemana mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.